Oh, kok saya Enggak menyalahkan Google. Oh, Kalau iya menyalahkan iya, diri salah sendiri, salah. kalau menyalahkan diri sendiri kan luar Nggak jadi biasa. ya. Benar benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Magau Group. Oke, teman-teman, kita kedatangan teman dari Malang. Nih Om Gali. Halo Om Gali, apa kabar? Halo Om Yayat, Alhamdulillah Ah, kabar baik. oh, Ya, Nah, gimana nih Om di Makassar? Apa yang sudah didapatkan? nah Masya Allah luar biasa. Pengalaman di Makassar sangat banyak yang bisa didapat ya, sangat luar biasa. Ketemu dengan teman-teman dan circle yang Ya. luar biasa keren. Kemudian lingkungan juga oke, gitu ya, sesuai dengan habitat saya di sana. kita banyak ngobrolin ini ya tentang internet marketer saja ya. Ya, Sesuai boleh. bidang kita ya. Semua ini Ya, bidang takutnya kita. kalau di luar Hmm. kena somasi nanti. Ya, saya sih sebenarnya mau bahas politik Om. Wah, jangan dong. Eh, anak saya baru soalnya bahaya. Oke, gimana Om? Ini menurut pandangan Om untuk digital marketing ya, utamanya di Google Ads, bagaimana prospek ke depannya biar orang-orang pada tahu bahwa Google ini sangat-sangat potensial untuk melakukan sebuah penetrasi marketing ini di internet gitu. Mungkin Om ada saran atau apa ke teman-teman. Baik, terima kasih Om Jainal. Ya. Pertanyaannya luar biasa sekali. Ya, kebetulan Alhamdulillah sejak beberapa tahun belakangan saya memang fokus di Oke. traffic generationnya menggunakan paid traffic di Google Ads ya pastinya gitu. Dia Jadi fokus di Google Ads ya. Iya, alhamdulillah kebetulan itu yang saya fokuskan di Google Ads. Tapi saya juga pernah ini Om, dapat posternya Facebook Ads masa lalu. Iya ya. Jadi pernah juga saya jalan di Facebook Ads itu mah sekarang saya memang fokus di Google Ads dengan beberapa pertimbangan. Dan ini yang kebetulan memang saya dalami, saya tekuni di Google Ads ini. Nah, di periklanan Google, kenapa saya fokus di sini? Pertama, saya ngerasa nyaman di situ. Ya. Yang kedua, saya merasa bahwa Google ini lebih lebih banyak penggunanya, lebih banyak penargetannya, jangkauannya lebih luas, dan penggunaannya juga jauh lebih mudah gitu dibandingkan traffic yang atau paid traffic yang lain. Bukan berarti yang lain sulit atau tidak bisa, hanya saja mungkin karena saya lebih terbiasa dan lebih nyaman di Google, jadi mau nggak mau sampai sekarang saya belajarnya ada atau yang sering saya pegang, yang sering saya handle adalah untuk traffic generation paid trafficnya pakai Google Ads begitu. Jadi beda banget ya Facebook Ads dengan Google Ads. Soalnya gini, saya kan masih main Facebook Ads nih sampai sekarang ini, masih ngiklan di Facebook Ads, ngerasain cuan juga dari Facebook Ads. Iya. Ya, kalau memang kalau saya lihat sih ada plus minusnya masing-masing lah. Nah, kalau Tapi plus, lebih banyak minusnya kali ya. Maksudnya agak susah untuk nge-handle di Facebooknya. Soalnya kan ada beberapa kebijakan yang sangat ketat ya yang diberlakukan oleh pihak Facebooknya sendiri. Dan mungkin juga saya sering juga ngiklan di Google, tapi tahun-tahun sebelumnya memang saya itu pakai teknik langsung aja gitu. Enggak pasang analitik, jadi langsung iklan gitu. Jadi memang ada perbedaan yang mendasar dan mencolok dari periklanan Google dan Facebook ini. Iya. Betul. Jadi memang ada perbedaan yang bisa dikatakan sangat mendasar ya antara kita beriklan berbasis sosial media dengan berbasis search engine gitu ya. Kalau di sosial media seperti kita tahu ya basisnya adalah demografi ya kan? Basisnya adalah demografi orang yang berdasarkan pada tentang usianya, gendernya, pendidikannya atau minatnya gitu. Di Google apakah ada? Tetap ada demografi, hanya saja kalau kita
menggunakan penempatannya atau campaign yang kita gunakan adalah research engine-nya Iya. gitu ya. Karena penempatannya kan banyak. Banyak. Maka itu basisnya adalah kata kunci pastinya. Apakah penempatan yang lain ada kata kunci? Tetap ada gitu. Kalau kita bermain di kampanye seperti video, display, Iya. ya kan, discovery, atau mungkin yang lain, itu ada beberapa yang mereka kampanye tersebut dijalankan dengan penargetan, selain penargetan demografi, Iya. juga bisa penargetan berdasarkan pada kata kunci. Gitu. Baik, itu adalah fundamental ya dari sejarah paid traffic yang bisa ditangkap oleh teman-teman. Iya. Nah, mungkin ada nggak tips-tips oleh Om Gali gimana biar orang-orang yang mau belajar ini bisa menangkap atau bisa memahami cara beriklan di Google Ads dengan benar. Dan biasanya langsung gerasa gerusuk aja ini. Iya. Sampai-sampai boncos, sampai itu menyalahkan diri sendiri. Kok saya Nggak menyalahkan Google. Oh, Kalau iya, menyalahkan diri salah. sendiri. Kalau menyalahkan diri sendiri kan luar Nggak biasa. jadi ya. Benar. Yang jadi masalah itu dia menyalahkan Google. Ini saya ngeluarin nih budget iklan kok boncos ya. Iya. Terus nyalain platformnya. Kan Iya. kebanyakan itu yang terjadi di e-commerce, khususnya e-commerce pemula. Iya. Apalagi kalau UMKM kayak gimana? Apakah Nah, itu bagus? juga yang sering terjadi. Mau ngiklan 100.000 dapat apa? Ngiklan 100.000 dapatnya 100 juta. Aduh, mendingan rebahan kali ya. Iya. Ya, gimana? Pertanyaannya Om? luar biasa sekali ya. Jadi pertama sebelum beriklan yang harus dipersiapkan sebenarnya bukan pada tataran teknis, tapi melainkan di tataran mindset Mindset. dan mental. Oke, benar-benar. Ya. Jadi sebelum kita bermain di paid traffic, yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah menurut saya mindset dan mental. Kenapa? Kita siap menang dan siap kalah. Tapi bukan judi di sini ya. Kita bukan Iya, judi iya, di betul. sini. Karena ada strategi Iya. yang harus kita siapkan untuk kita bisa beriklan dan mendapatkan sesuatu yang kita capai, apa yang kita target. Ya kan? Hal apa saja selain itu secara teknis, yang pasti adalah produknya harus sesuai dengan target market, ya Iya. kan. Yang kedua, bukan produk yang melanggar peraturan atau melanggar aturan dari Iya. negara, ya kan, Iya. ataupun produk yang dilarang oleh Google, gitu. Iya. Banyak sekali ya yang dilarang atau bahkan diizinkan tapi dengan pembatasan. Contohnya tuh senjata Kalau ya. ya betul, Nah, yang contoh. dilarang misalnya seperti senjata tajam, Ya. minuman keras, narkotik, Obat-obatan. obat-obatan, Ah, iya. gitu ya. Itu dilarang karena dianggap membahayakan atau Menimbulkan efek negatif gitu Iya. ya. Tapi kalau obat-obatan udah ada BPOM-nya kayak gimana? Soalnya kan Nah, di itu. Facebook Joy itu udah Berarti di sini dilarang. apa? Bukan udah ya, tapi memang aturan yang dilarang. Disclaimer kali ya. Iya. Ada disclaimer untuk ini. Tidak semua obat-obatan itu dilarang. Ada Ya. yang tetap bisa dijalankan. Sebenarnya lebih ke herbal misalnya. Ya. Kalau benar, obat-obatan yang farmasi ya, karena kita ada kode etik kedokteran, jadi mau nggak mau kita harus ikut dan mengikuti Iya. kode etik kedokteran yang ada, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lebih ke herbal atau stamina gitu, mungkin masih bisa, cuma ada pembatasan. Iya, iya. Ya, Itu di Google ya. Taruh di Google. Facebook Wah, lebih parah lagi tuh. pasti restrict. langsung red. Akun beli saya Iya. habis. Tapi kalau kayak gitu, pertanyaan saya sih pertanyaan awam, apakah ada nggak link ya untuk ke Google atau ke Facebook itu yang kita Mencari whitelist ya kita gitu ya? ngeliatin, iya whitelist. Akun Ini whitelist. produkku BPOM. masa ini kan saya ngiklannya juga untuk di Indonesia. Tapi kok dilarang? Ini kan aturan Indonesia kayak gitu. Itu sih yang mau saya cari gimana? Ya. Ada nggak informasi? Sal? Sebenarnya kalau di Google ada di dokumentasinya Google ya. Oh iya. Di halaman supportnya Google itu tersedia produk-produk yang diizinkan atau bahkan yang tidak diizinkan untuk Iya. diiklankan. Lebih yang tidak diizinkan ya, yang mengandung apa itu dia ada halaman khusus di dokumentasinya Google. Cuma karena saking banyaknya saya nggak hafal gitu, ya. Nah, terus menjawab Cari aja di pertanyaan- linknya nih. Iya, cari di linknya di bawah ini Di ya. bawah. Iya. Nah, Di bawah mana? terus terkait sama peluangnya gimana sih untuk UKM gitu Iya. ya. Peluangnya masih sangat bagus ya.
untuk UKM apalagi untuk pemula itu Google menyediakan teknik beriklan yang sangat-sangat mudah sebenarnya, Iya. yang sering kita kenal dengan Google Express, betul ya. Google Express yang ditujukan untuk para pemula dengan segala kesederhanaan dan fitur-fitur yang mempermudah para pemula atau bahkan pelaku UKM yang akan terjun ke dunia paid traffic atau iklan berbayar di jaringannya Google. Gitu. Jadi di sini Itu ada dua GCR akunnya. juga, Google Search gitu. Masuk ke Google Search kebanyakan. Jadi di sini ada dua akunnya, ada Google Express, ada Google Expert. Iya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pemula memang kita menggunakan Google Express untuk para pemula gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita ingin lebih berkompetisi lebih luas lagi Iya. di berbagai macam penempatan dan banyak platform yang bisa kita ingin beriklan di sana, maka sangat-sangat disarankan kita menggunakan Google Export atau kalau saya pribadi menyebutnya Google Ads reguler gitu ya kan. Reguler. Nah, di situ Tapi kita nanti ada bisa premium ya. nah, di situ Lama-lama Pertalite itu dihapusin jadi Pertamax. Nah, di situ saya kita bisa nih beriklan dengan jangkauan lebih luas, Iya. kan? Berkompetisi secara lebih banyak gitu. Di jaringan Google kita mau bagaimana kita mengalahkan kompetitor, bagaimana kita berkompetisi secara sehat, itu ada di Google Performance. Nah, bukan di yang reguler tadi ya, reguler. Google Export tadi. Expert. Ya. Google Export Mode. Nah, di situ tersedia ininya platformnya. Iya. Ya, nah jadi memang Google itu sangat luas ya. Luasnya kenapa? Kita bisa, kalau kita tahu, kita bisa beriklan di search engine-nya saja. Bahkan search engine partner juga bisa gitu ya. Contoh, kita lihat di media misalnya Tribun News, saat kita mencari salah satu berita di sana, info misalnya jam tangan atau tas wanita misalnya, nanti akan keluar iklan Google di Tribun misalnya di hasil pencarian, bukan displaynya. Iya. Nah, itu Google Search Partner. Nah, kemudian ada juga yang namanya Google Display yang biasanya teman-teman nanti dari sisi publisher, teman-teman itu banyak menggunakan iklan itu ditampilkan di mitra-mitranya Google, ya kan, di website mitranya Google, bisa berupa gambar, berupa teks, tulisan dan seterusnya. Gitu. Ada juga penempatannya itu berupa video, ya kan, yang kita sering lihat video yang di YouTube pastinya yang bisa dilewatin iklannya, skip ads. Skip. Iya. Itu bagus. Kenapa? Pesan yang harus disampaikan 5 detik pertama sebelum itu di skip, dia harus bisa tersampaikan kepada audiens dengan tepat gitu ya. Nah, Supaya bisa terekam ke memorinya ya gitu. Oke. Nah, kalau ada juga iklan dia berupa discovery itu contohnya di email gitu kan. Kemudian di platform yang lain juga ada juga namanya Google Shopping gitu. Nah, masing-masing syarat mutlaknya itu memang sangat dianjurkan untuk selain punya produknya harus mempunyai website artinya. Ya, landing page-nya harus disiapkan. Ini yang mau saya tanyakan ini untuk bagi pemula dan UMKM. Menurut Om gimana sih itu peranan dari landing page atau website? Apakah kan tadi sudah ada akun iklan khusus untuk pelaku UMKM atau pemula itu menggunakan akun Express. Nah, di sini yang mau saya tanyakan bagaimana peranan dari website ini untuk yang kemudian nantinya pelaku UMKM atau pemula ini bisa beriklan. Nah, itu gimana menurut Om? Baik. Kalau untuk pemula atau bahkan pelaku UMKM misalnya para praktisi usaha yang mungkin belum punya website, Google sebenarnya mempermudah. Jadi kita bisa menggunakan situs gratis yang disediakan oleh Google namanya business site. Jadi tampilan yang sederhana sekali, kita bisa blogger juga ada. Ya, blogger juga ada. Nah, kalau yang business site dari Google kan ini site dengan blogger. Iya, betul. Ya. Kan free semua. Betul. Nah, kemudian kalau kita punya Maps kalau dulu namanya Google Business Book, sekarang Google Business Profile namanya. Kita bisa langsung beriklan di situ. Gitu. Jadi hanya dengan bermodalkan peta yang sudah kita buat, map yang kita buat, kita bisa jalankan iklannya. Cuma akan lebih baik, lebih bagus kalau kita punya
website tentunya. Oh. Selain kita itu adalah aset digital kita, kita bisa menampilkan beragam produk yang kita punya di dalam website tersebut. Berarti itu juga semacam identitas kita ya. Betul sekali. Mantap, betul. Ya. Nah, Jadi- gimana lagi? Ya, kalau saya sih itu apa sih yang perlu disiapkan sama teman-teman nih yang baru mau mulai di Google Ads, karena kan biasa Langsung ikut Dari- WS aja. langsung ada WS ya WS. Ada linknya di sini bawah. Nanti gabung ke kita aja. Jadi yang perlu dipersiapkan apa saja? Ya, sangat disarankan itu punya website sendiri. Ya, boleh website itu dibuat sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga, silahkan. Tapi yang pasti di dalam website itu beberapa hal harus diperhatikan. Ya. Ya, contoh misalnya kecepatan loading website. Nah, ya. itu Jangan paling perlu. sampai kita punya web sudah beriklan, kemudian saat diklik webnya muter loading, terus muter nggak Ini- bisa dibuka. ini Kan apa nih sayang yang muncul jadinya. ini? Iya. Kayak tebak-tebak berhadiah ini. Iya. Kemudian Iya. tampilan atau desain webnya, meskipun Desain itu bukan yang utama, tapi akan lebih bagus ya Iya. kalau tampilannya menarik. Takutnya visitor yang masuk akan terlalu banget nih. Iya, Kacau. Jadul, ya. betul. Lalu pastikan juga webnya secure atau aman, ya Oh, kan? iya. Ada protokol HTTPS-nya. Nah, Ya. itu juga yang SSL-nya. perlu diperhatikan itu. Iya. Karena SSL-nya harus biasanya aktif. kalau nggak ada itu SSL ya, kalau dalam bahasa website atau pengaman itu kadang nggak bisa muncul, Iya, nggak betul. bisa muncul webnya. Jadi percuma ngiklan kalau misalnya nanti visitor masuk nggak ada yang dilihat di dalam, malah Iya, boncos, trauma, nyalahin Google, udah. betul. Nyalain platform. Nah, Terus kemudian kalau masalah konten, ya, kalau konten, yang perlu diperhatikan juga adalah kontennya. Selain produk itu harus tersampaikan di dalam webnya, ya, gambar harus sesuai kalau bisa, ya. Gambar produk tidak menyalahi aturan. Contoh, kalau kita jualan produk, usahakan gambarnya jelas, sisi atas, sisi bawah, misalnya. Kemudian di dalam di situ ada kata kunci yang kita masukkan, ya. Kenapa? Karena kata kunci itu yang dibaca oleh Google. Lalu apalagi konten usahakan mengandung deskripsi dan yang bisa menjelaskan secara langsung tentang produk ini, ya, manfaatnya apa, khasiatnya apa, isinya atau komponennya apa saja, gitu kan. Nah, jadi usahakan, kenapa? Karena kita kan tidak berbicara langsung dengan konsumen. Iya, Yang iya. ada page atau halaman yang sudah kita siapkan, dia yang berkomunikasi kepada audiens atau kepada konsumen, sehingga gimana caranya konten yang kita buat itu bisa langsung dipahami oleh konsumen. Nah, itu peranan internet di kehidupan ketika kita ingin menjalankan digital marketing. Jadi kita nggak perlu tatap muka. Misal saya di Makassar, Om Gali ada di Malang. Nah, Om Gali mau beli produk saya, nggak perlu saya yang harus terbang ke sana buat nanyain produknya apa biar Iya, terjadi betul sekali. transaksi. Jadi sekarang kita dimudahkan dengan adanya internet. Jadi di rumah pun itu kita bisa menjangkau calon customer baru. Iya, Gitu. betul sekali. Jadi dimanapun memang sangat memudahkan ya, dan sangat membantu. Ya. Apalagi dengan kehadiran Google Ads sebagai platform periklanan yang mungkin saat ini bisa dikatakan masih yang terbesar ya, Ya. insya Allah ya. Nah, jadi peluang kita dalam memasarkan produk dari manapun, kapanpun, Ya. itu sangat besar. Ya. Dengan segala kelebihannya, jangkauannya yang luas, ya kan, dan dengan segala fitur-fitur yang tersedia di Ya. dalamnya, itu sangat membantu kita, apalagi para pelaku UMKM, untuk memasarkan produk bukan hanya skala lokal, tapi juga nasional bahkan global. Sudah banyak yang berhasil memasarkan produk sampai benar-benar luar biasa, Ya. ya, sampai ke bisa ekspor hanya dengan menggunakan berpromosi di jaringan Google. Ya. Banyak sekali. Mantap. Wah, itu penjelasan dari Om Gali tentang pertama mindset tentang digital marketing, terus tips dan tips-tips untuk beriklan di Google, terus bagaimana cara kita sebagai calon advertiser untuk memulai beriklan di Google. Iya. Nah, begitu. Gimana, Om? Satu hal yang tips yang harus mungkin ini penting bagi kita,
kalau kita mau memasarkan produk di jaringan Ya. iklan berbayar, tidak hanya website yang harus disiapkan, mental juga penting, Sama duitnya ya, duitnya yang penting ya disiapkan. Yang paling penting itu. Itu dia pembayarannya ya. Jadi Soalnya jangan kebanyakan strategi tapi iya, nggak ada action ya. nggak ada action, betul. biasanya karena kurang. Iya. Jadi Iya. apa namanya, iklan itu mudah duitnya kadang bikin Susah. ya kan. Nah cuma insya Allah nggak akan ada yang susah kalau kita tahu strateginya. Ya, benar. Cuma dan sekali lagi pesan saya, mulai aja dulu meskipun dengan budget yang kecil gitu ya. Ya. Tapi sesuaikan dengan targetnya, jangan berpikir iklan 25.000 pengen Dapat dapatnya 20 juta ya. Bukannya Iya. nggak mungkin itu Ya. pasti ada kemungkinan. Cuma ibarat kita ingin memancing ikan paus, nggak mungkin kalau pancing umpannya pakai ikan teri Cacing. Atau cacing ya kan. Maka kita pakai ikan yang agak besar ya. Iya. Misalnya ikan apa, ikan tuna atau ikan apalah yang gede yang besar ya kan. Jorannya juga harus Pancing ikan gede. paus. Iya. Nah sama kalau kita ingin mendapatkan omset yang besar dari hasil iklan, maka biaya budget iklan itu juga harus besar ya, saran saya begitu. Tapi kalau kita belum punya uang atau budget iklan, ya yang ada aja dulu. Iya. Gunakan. Gimana? Apalagi nih? kalau ini mungkin akan ada yang bertanya produk-produk apa sih yang cocok untuk dijual jenis-jenisnya Iya. untuk di Google Di Ads Google, sendiri. Iya. Kalau kita pakai Pertama, Google kalau Ads. hampir semua produk itu insya Allah bisa diiklankan, kecuali memang produk tersebut dilarang. Di poin pertama. Kembali lagi ke poin pertama tadi. Betul. Nah, produk yang cocok apa? Kalau saya pribadi cari produk yang selisih profitnya Iya. itu agak besar. Jangan profit cuma 5.000, 10.000 diiklankan. Bukannya nggak boleh, boleh silakan. Cuma Asal kan, punya duit. Bocor lagi. cuma kan daripada kita apa namanya nanti berdarah-darah gitu, Iya, ya kan. Nah, lebih baik cari yang profitnya misalnya mulai dari 100.000 ke atas, 200.000, 300.000 gitu kan. Kenapa? Artinya dengan sekalinya terjadi konversi atau closing penjualan, itu bisa nutup biaya iklan pada hari itu minimal gitu ya. Misalnya saya jualan satu produk nih, harganya atau profitnya 100.000, budget iklan saya 100.000 misalnya per harinya. Minimal saya harus dapat satu produk bisa terjual Ya. untuk bisa nutup biaya iklan, ROI-nya, return of investment-nya Iya. bisa balik ya kan. Nah, syukur-syukur bisa laku 3, 4, 5 atau 10 ya kan. Nah, itu artinya kan kita bisa menutup biaya operasional, bisa menutup biaya iklan dan lain sebagainya. Dan biaya liburan selama setahun ya. Betul. Nah, tentu akan berbeda kalau kita untungnya cuma 5.000, 10.000, Iya. 20.000. Bukannya saya melarang untuk beriklan, hanya saja sayang kalau untungnya kecil untuk biaya iklan nanti jadinya nggak bisa nutup Iya. gitu. Ya, saran saya kecuali punya cabang di mana-mana. ya. Itu kali itu mah namanya sedekah Om. Nah, pertama Ya. itu. Kemudian produk apa lagi yang cocok? Produk apapun bisa, produk jasa, produk fisik, ya, bahkan produk affiliate itu Ya. bisa. Asalkan sekali lagi tidak melanggar aturan yang diberikan oleh Google dan pemerintah. Oke, siap. Atau mungkin itu. Oke, terima kasih Om Gali atas pemaparannya pada sore hari ini. Soalnya Karena yang ini tadi harus harus ke bandara. ke bandara, harus terbang lagi ke Malang. Ada Tidak acara balik di sana. ke Malang. Rumahnya di sana ya. Iya, emang rumah di sana di Nah, Malang. Kembali ke Makassar karena insya Allah kita akan kolaborasi. Kolaborasi. dengan Insya Allah. Mago Group. Nah, insya Allah salah satu atau salah dua produk dari Mago Group Iya. kita akan Garap bareng-bareng. garap bareng-bareng. Iya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kami share ke teman-teman Dan terkait. ini video pertama Nah, yang kita buat untuk channelnya Mago Group ya. Iya. Kalau produksi-produksi yang lain di channel lain, tapi untuk channelnya Mago Group ini adalah produksi pertama. ya nanti undang narasumber lagi. Nanti Om Gali 2, Om Gali 3. Om Gali terus. Iya, iya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa kami share ke teman-teman terkait fundamental dari internet marketing, khususnya di periklanan Jaringan Google Ads, jaringan Google.
Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya untuk teman-teman Iya. karena Sharing. kita juga berburu waktu mau ke bandara antar Om Gali. Mau balik. Anaknya Iya. udah nungguin soalnya. Nanti Udah ditanyain insya Allah pulang. kalau Om Gali kembali ke Makassar kita buat seperti ini lagi Siap, Ya, insya dengan, Allah. tema yang apa? berbeda. Dengan tema yang berbeda. Ini kan Insya kita Allah. temanya nggak ngulik juga sih. Baru dasar-dasar basic-basic dari Google Ads. Ini baru dasar aja udah keluar. Udah keluar apanya? Ya. Nanti kalau yang mau nitip pertanyaan tentang Google Ads silakan di kolom komentar. Jadi Om Gali nanti balik Makassar atau kami yang ke Malang Ya. atau Nanti kita live di sana lagi Live di di- Malang. Oh boleh, siap. Kalau enggak di Surabaya pindah-pindah. boleh. Oke, udah kira-kira. Oke. Baik, terima kasih eh, teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kedepannya kita akan membahas yang lebih wah kalau ada yang wah. Ya. Insyaallah kedepannya kita akan mengundang narasumber yang lain yang mau diundang ya, yang mau Ya, diundang. kita juga ini belum tahu ini nama program Ya, apa. mungkin teman-teman ada Yang salah. mau sarankan juga silakan. Karena ini memang dadakan Ya. kami buat dan ya kalau ada kekurangan ya karena memang dadakan, nggak direncanakan. Oke, Ini terima saja kasih. dimulai karena Om Gali ada di sini duduk Ya. ya langsung kita Todong buat. Ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.